Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di dalam aula warisan Istana Kaisar Chu. Pejabat tamu Luohe, apakah kamu yakin ingin menukarnya dengan jilid pertama dari 72 pedang pemusnah? Tanya roh tua dari Istana Kaisar Chu sambil memandang Luo Feng. Tentu, Luo Feng mengangguk. Orang tua itu mengangguk sedikit dan dia langsung menghilang. Aula warisan juga berubah menjadi kekacauan. Hanya cahaya redup yang menyelimuti Luo Feng. Sejumlah besar informasi warisan mengalir ke dalam pikiran Luo Feng. Kesadaran Luo Feng dengan cepat menerima sejumlah besar informasi dan memahami wajah sebenarnya dari warisan ini. Luo Feng sedikit terkejut. Sebelumnya, dia hanya mengetahui beberapa informasi dasar tentang warisan itu. Tetapi ketika ia bersentuhan dengan warisan yang sebenarnya, Luo Feng masih terkejut. Ini baru jilid pertama, 3 pedang pertama dari 72 pedang penghancur. Luo Feng berpikir dalam hati bahwa sebagai pencipta jilid pertama ilmu pedang, dia juga menjelaskan arti asli ilmu pedang. Ini obsesi yang mengerikan. Hanya dengan bersentuhan dengan warisan itu, Luo Feng bisa merasakan obsesi pencipta teknik pedang itu. Di Istana Kaisar Chu, Kaisar sedang mengamati Luo Feng. Dia mampu membunuh master alam kekacauan tingkat atas secara tuntas. Mungkinkah dia adalah Raja Dewa yang bereinkarnasi? Sang Kaisar berpikir. Tidak peduli apapun asal-usulnya, semua kehidupan di dunia ini dapat dibudidayakan. Dalam hal kekuatan, aku tidak sebaik Di King. Di seluruh benua asal, selain dari kedua leluhur, Di King adalah yang terkuat. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Tetapi belum tentu saya lebih buruk darinya dalam melatih murid. Kaisar Chu masih sedikit tidak puas. Dari 13 urat nadi keluarga kerajaan, Di King memiliki 15 murid langsung, 6 Raja Dewa, 8 transenden kekacauan, dan 1 puncak kekacauan. Selain itu, 6 Raja Dewa di bawah Kaisar juga memiliki banyak murid, dan 2 Raja Dewa muncul di antara murid-murid Raja Dewa ini. Dapat dilihat bahwa garis keturunan Di King kuat. Sekarang, aku memiliki 2 murid, 1 transenden alam kekacauan, dan 1 puncak kekacauan, pikir sang Kaisar. Luohe ini mungkin reinkarnasi dari Raja Dewa. Setelah aku menerimanya sebagai murid pribadiku, bukankah aku akan memiliki murid Raja Dewa? Kaisar berpikir. Melihat 2 warisan yang dipilihnya setelah menjadi pejabat tamu, aku tidak mengerti asal-usul kehidupan. Tetapi untuk asal-usul kehancuran, aku mempraktikkan asal-usul kehancuran. Sang Kaisar merasa cukup puas. Sepertinya dia cocok menjadi muridku. Namun, 2 warisan yang dipilihnya tidak diolah dengan bantuan objek sumber kekacauan maupun dengan bantuan garis keturunan sumber kekacauan, melainkan warisan dari orang yang tercerahkan. Orang yang tercerahkan tidak mencari warisan dari luar, dan yang mereka kejar adalah membuka jalan mereka sendiri. Meskipun jalan ini kuat, namun sangat sulit. Kaisar terus berpikir. Aku harus mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk murid ketigaku. Sang Kaisar merenung. Di dalam gua Luo Feng, Morosa dan Moyu Qingyan sedang makan dan minum. Morosa mengunyah sepotong besar daging dengan penuh nafsu sambil berkata, Qingyan, gurumu sekarang adalah transenden alam kekacauan, dan sumber daya yang ia berikan kepadamu adalah semua hal yang bahkan tidak dapat diperoleh oleh dewa sejati abadi. Kau hanyalah dewa sejati ruang hampa yang kecil. Jadi kau harus memanfaatkan kesempatan ini dan jangan mengecewakan gurumu. Aku mengerti.
Mo Yuqingyan juga tahu bahwa sebagai murid dari guru yang melampaui alam kekacauan, kekuatannya memang terlalu lemah. Lagi pula, di kota Chu ada banyak orang yang mengundangmu ke pesta dan banyak putri dari keluarga terpandang yang mencintaimu. Sebaiknya kau tidak mabuk, kata Morosa. Mo Yuqingyan pun tersenyum. Kenyataannya bahwa beberapa putri dari keluarga besar mengambil inisiatif untuk melemparkan diri ke pelukannya memang membuat Mo Yuqingyan yang berasal dari tempat kecil seperti kota Huyang merasa sedikit tersentuh. Seorang kultivator memiliki rentan hidup yang tak terbatas dan wanita tidak diperlukan. Lihatlah dirimu, aku, Yuan, dan gurumu. Tidak ada wanita di sekitarmu. Mengapa? Karena wanita akan mempengaruhi konsentrasimu dalam kultivasi, kata Morosa. Mo Yuqingyan terkejut ketika mendengar itu. Itu memang benar. Gurunya, Tuan Luosa dan Tuan Yuan, mereka semua benar-benar tidak punya wanita. Anda harus fokus saat berlatih, kata Morosa. Tapi ada banyak praktisi yang memenuhi syarat untuk menikah, kata Mo Yuqingyan yang sudah tidak dapat menahan diri. Selama berada di kota Chu, memang ada dua putri dari keluarga besar yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Kau sudah paham prinsipnya, kau bisa menanganinya sendiri, kata Morosa sambil berdiri. Mo Yuqingyan duduk di sana sendirian. Dia telah melihat banyak pasangan seperti orang tuanya yang rela mengorbankan hidup mereka demi satu sama lain dan membesarkan anak-anak mereka dengan saling mendukung. Aku harus menunggu dan melihat, gumam Mo Yuqingyan. Dia juga merasa bahwa dia sedikit terpesona baru-baru ini. Dia tidak bisa melihat dengan jelas isi hati para wanita itu. Morosa berjalan keluar dan melihat Luo Feng turun dari langit. Tuan, Morosa segera menghampirinya untuk menyambutnya. Ikuti aku, Luo Feng tersenyum misterius. Ketika Morosa melihat senyum tuannya, hatinya tergerak. Ia segera menahan kegembiraannya dan mengikuti tuannya ke ruangan yang sunyi. Kali ini aku keluar dan membunuh ahli alam kekacauan tingkat atas, kata Luo Feng sambil menatap Morosa. Dia adalah tubuh fisik yang mengolah asal-usul kehidupan yang cukup istimewa. Saat Luo Feng melambaikan tangannya, mayat besar Sage Agung Beiyu jatuh ke ruang angkasa ini. Ketika Morosa melihat ini, matanya tiba-tiba berbinar. Setelah membunuh tingkat kekacauan, masih ada mayatnya. Morosa sangat terkejut. Dalam keadaan normal, selama ia memiliki sedikit kesadaran dan pikiran, tubuh aslinya akan hancur total. Oleh karena itu, mayat di alam kekacauan sangatlah langka. Morosa tak kuasa menahan diri untuk berkata, setelah memasuki alam kekacauan, kemajuanku sangat lambat. Aku hanya bisa mengandalkan penyerapan kekuatan langit dan bumi. Kali ini, kekuatanku akhirnya meningkat pesat. Kamu sekarang bisa berlatih perlahan, kata Luo Feng sambil tersenyum dan meninggalkan ruangan ini. Morosa segera melakukan teknik rahasia dan mayat besar Sage Agung Beiyu mulai diserap dan dicerna oleh Morosa. Beberapa misteri asal-usul kehidupan yang terkandung dalam mayat juga mulai bergabung ke dalam ranah di tubuh Morosa, menyebabkan ranahnya tumbuh secara perlahan. Scene berganti. Di ruang latihan eksekutif Luo Feng di Menara Bintang, Luo Feng mulai memahami 72 pedang penghancur. Inilah warisan jalan agung. Setelah mempelajari dengan seksama jilid pertama dari 72 pedang pemusnah yang berisi sejumlah besar informasi warisan tentang silsilah pembelah langit, mata Luo Feng dipenuhi air mata. Pencipta 72 pedang pemusnah berada pada level yang sangat tinggi. Dia menjelaskan silsilah pembelah langit dari berbagai sudut pandang dan menjelaskannya dengan sangat jelas. Kebingungan Luo Feng tentang mencapai alam kekacauan secara alami menghilang. Pemahaman Luo Feng tentang silsilah pembelah langit terus meningkat. Dia perlahan memahami setiap kalimat dalam warisan dan dia mempelajari dengan seksama sebelum membaca kalimat berikutnya. Setelah mempelajari dengan seksama, butuh lebih dari setengah abad untuk mempelajari silsilah pembelah langit dan silsilah langit gelap
secara lengkap. Setelah mempelajarinya sekali, Luo Feng merasa seperti terlahir kembali. Jadi, silsilah langit terbelah dan silsilah langit gelap. Seperti ini, gumam Luo Feng. Ya, sebelumnya bingung, tetapi sekarang dia dapat melihat jalur kedua garis ini dengan jelas. Luo Feng duduk di sana, telapak tangannya dengan lembut meluncur melintasi ruang, seperti pedang yang memotong tahu, dengan mudah memotong lapisan demi lapisan ruang. Jika kamu memahami cara kerja aturan, kamu dapat membuat satu upaya menghasilkan efek 10.000 atau 1.000.000 kali lebih besar. Inilah tahu, kata Luo Feng tersenyum. Tiba-tiba, cahaya pedang galaksi yang dahsyat muncul di ruang menara bintang. 20.000 cahaya pedang galaksi dalam bentuk partikel yin dan yang sangat kuat. Pada saat ini, dia menggunakan teknik tebasan sungai pedang. Ledakan di lapisan ruang dalam menara bintang ini, semua lapisan spesial musnah dan berubah menjadi kekacauan, hanya menyisakan dinding membran dunia yang tebal. Luo Feng memiliki pemahaman yang lengkap. Luo Feng memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang silsilah langit terbelah dan silsilah langit gelap. Jadi dia memasukkan pemahaman ini ke dalam tebasan sungai pedang dan mulai mengubah gerakan ini secara bertahap, memungkinkan tebasan sungai pedang memiliki beberapa aplikasi sederhana dari silsilah langit gelap dan silsilah langit terbelah. Tingkat penerapan yang paling dasar tidak terlalu membebani pikiran, tetapi kekuatannya bahkan sedikit ditingkatkan. Coba saja, sekarang aku bisa melakukan banyak sungai pedang secara bersamaan, pikir Luo Feng. 30.000 cahaya pedang galaksi merobek ruang ini, 40.000 lampu pedang galaksi, 50.000 cahaya pedang galaksi. Baru ketika dia naik ke 83.000 cahaya pedang galaksi, Luo Feng merasakan beban mentalnya sangat berat. Setelah menghabiskan lebih dari setengah abad memahami 72 pedang pemusnah dan memahami silsilah pembelah langit dan silsilah langit gelap, apakah itu memungkinkan saya mengendalikan begitu banyak cahaya pedang? Luo Feng tidak dapat menahan rasa senangnya karena kekuatannya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Jika silsilah langit terbelah dan langit gelapku sama-sama mencapai puncak alam kekacauan primal, berapa banyak cahaya pedang yang dapat mereka kendalikan pada level setinggi itu? Luo Feng sangat penasaran dengan batas kemampuannya sendiri di level alam kekacauan primal. Luo Feng tiba-tiba melihat ke arah ruang ini, agak terkejut dan curiga. Cahaya pedang galaksi milikku telah ditingkatkan beberapa kali dibandingkan dengan keberadaan yang baru saja memasuki level Raja Dewa. Mungkin tidak terlalu misterius, tetapi kekuatan murninya jelas tidak kalah. Luo Feng sangat jelas tentang cahaya pedang galaksi ini dalam bentuk partikel yin yang. Satu unit cahaya pedang galaksi yang melakukan tebasan sungai pedang sudah cukup untuk menyaingi serangan kekuatan penuh dari ahli alam kekacauan tingkat menengah yang membakar kekuatan dewanya hingga batasnya. Menara bintang itu disempurnakan oleh guruku. Guruku hanya berada di tingkat pertama Raja Dewa. Jadi menara bintang yang disempurnakannya juga harus menjadi harta rahasia tingkat pertama Raja Dewa. Luo Feng berpikir, seperti tongkat panjang yang kudapat dari Cuyuan sebelumnya, itu juga merupakan senjata tingkat pertama Raja Dewa. Sebagai harta karun rahasia tingkat pertama Raja Dewa, menara bintang memang dapat menahan segala upayaku, tetapi seharusnya dapat merasakan sedikit tekanan. Tetapi, saya telah mengerahkan segenap kekuatanku berulang kali, dan menara bintang tidak merasakan tekanan sama sekali. Luo Feng berjalan ke dinding bagian dalam menara bintang dan meninjaunya. Dinding itu bergetar sedikit, dan dengan mudah menghilangkan dampaknya. Luo Feng secara bertahap meningkatkan daya ledaknya, dan pukulannya menjadi semakin berat. Sampai puluhan miliar unit kekuatan transformasi Luo Feng meledak sepenuhnya. Dengan mengendalikan 83.000 unit pedang cahaya galaksi, Luo Feng dapat menggunakan jurus tingkat alam kekacauan tebasan sungai pedang. Namun, begitu puluhan miliar unit metode transformasi meledak, Luo Feng hanya dapat menggunakan gerakan paling kasar, tetapi kekuatannya sangat besar. Serangan terhadap dinding menara bergemuruh, dinding menara hanya berguncang sedikit, dan dampaknya menghilang. Apa? Aku menghantam dinding menara dengan sekuat tenaga dalam pertarungan jarak dekat, dan itu sama sekali tidak bisa mengguncangnya. Luo Feng tidak dapat mempercayainya. Artinya, jika aku terjebak di dalamnya,
aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan jika ada makhluk yang 10 atau 100 kali lebih kuat, mereka mungkin tidak bisa keluar jika terjebak di dalamnya. Sebagai penguasa Menara Bintang, Luo Feng dapat merasakan jarak serangannya dan Menara Bintang masih jauh dari batasnya. Dia tidak bisa memastikan seberapa jauh jaraknya, tetapi dia hanya tahu bahwa dia sekarang mengerahkan segenap kekuatannya dan Menara Bintang tidak berada di bawah tekanan apapun. Luo Feng tidak dapat mempercayainya. Harta karun rahasia tingkat pertama Raja Dewa tidak mungkin sekuat itu. Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Harta karun rahasia tingkat pertama Raja Dewa untuk menekan eksistensi tingkat yang sama akan membutuhkan kekuatan dewa dan usaha untuk menekannya. Guruku adalah seorang pertapa. Dari apa yang ku ketahui, dia hanyalah penguasa negara pinggiran di benua asal. Luo Feng merenung. Guruku mengatakan kepadaku bahwa ada kecelakaan selama pemurnian Menara Bintang. Cahaya keemasan menyatu ke dalam Menara Bintang yang mempercepat pembentukan Menara Bintang. Ketika Luo Feng membicarakan hal ini dengan gurunya, dia tidak menyadari adanya masalah. Sekarang dia memikirkannya. Menara Bintang ini, Luo Feng merasakannya dengan seksama sebagai harta karun rahasia yang telah bersamanya sejak lama. Luo Feng menganggapnya agak misterius untuk pertama kalinya. Ketika Luo Feng sedang berkonsentrasi berlatih, makhluk transenden dari alam kekacauan datang ke kota Chu. Saat ini di sebuah villa milik Marquis Chu Feng. Kakak senior ada di sini. Pria tampan bermata 3 itu menatap ke kejauhan dan segera berdiri. Chu Feng juga berdiri dan melihat sosok di kejauhan mendekat dalam keadaan linglung. Sosok ini mengenakan jubah hitam yang sederhana tetapi sedikit rusak. Sekilas itu adalah jubah hitam yang rusak, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu memberi kesan bahwa itu adalah dunia gelap yang rusak. Sosok itu memiliki sisik biru di wajahnya, membuatnya tampak jelek, tetapi matanya tenang dan lembut, seolah-olah mengandung dunia langit dan bumi. Ketika dia berjalan, dia secara alami mempengaruhi lingkungan langit dan bumi di sekitarnya, seolah-olah pergerakan langit dan bumi berputar di sekelilingnya. Penguasa istana Yuan Xiu hanya berada di alam kekacauan transenden, tetapi dia dapat mempengaruhi operasi langit dan bumi. Dia bahkan lebih menakutkan daripada terakhir kali aku melihatnya, pikir Chu Feng. Dia diam-diam terkejut dan segera melangkah maju untuk menyambutnya. Kakak senior, ini Chu Feng. Pria bermata 3 itu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Chu Feng memberi salam kepada master istana. Marquis Chu Feng bersikap cukup rendah hati. Terakhir kali aku bertemu Marquis Chu Feng yang masih seorang Marquis kelas 2. Sekarang dia sudah menjadi Marquis kelas 1. Bisa berkultivasi sampai tingkat ini dengan tubuh dewa biasa. Marquis Chu Feng memang luar biasa, kata kepala istana Yuan Xiu sambil tersenyum. Yang mulia, Anda sangat baik. Silakan duduk, Marquis Chu Feng berkata dengan antusias. Selama kemudian, mereka bertiga pun duduk dan seorang pelayan membawakan mereka minuman dan makanan. Kudengar kali ini kepala istana datang ke ibu kota Chu untuk mengunjungi Raja Dewa, tanya Chu Feng. Kali ini aku datang ke kota Chu. Aku memang bermaksud untuk mengunjungi Raja Dewa. Namun, kudengar bahwa sekarang ada seorang transenden alam kekacauan di kota Chu bernama Sage Agung Luohe, kata kepala istana Yuan Xiu. Dia jelas sangat tertarik. Chu Feng mengangguk. Sage Agung Luohe ini sangat misterius dan dia jarang menyerang. Sebelumnya, dia mengalahkan 5 master alam kekacauan sendirian yang membuat dunia luar tahu kekuatan aslinya. Kepala istana Yuan Xiu berkata, dia sangat rendah hati. Sepertinya dia juga fokus pada kultivasi. Marquis Chu Feng, aku ingin bertemu dengan Sage Agung Luohe untuk membahas Dao. Aku ingin meminta Marquis Chu Feng untuk membantu mengaturnya dan melihat apakah Sage Agung Luohe bersedia. Mendengar itu, Marquis Chu Feng terkejut. Jangan khawatir tuanku, saya akan memastikan untuk mengatur masalah ini dengan benar, kata Marquis Chu Feng.
Sementara itu, selama pelatihan Luo Feng kadang-kadang keluar untuk bersantai. Tuan Chu Feng pertama datang mengunjungiku secara pribadi. Anda saat itu sedang menyendiri, jadi saya tidak mengganggu Anda, Morosa berkata kepada Luo Feng. Dia datang berkunjung, Luo Feng terkejut. Bagaimanapun, Chu Feng juga seorang bangsawan kelas 1 dari keluarga kerajaan, tapi dia masih mau berkunjung. Apakah kamu berbicara tentang apa yang terjadi? Tanya Luo Feng. Morosa berkata, Zhou Feng juga mengatakan bahwa teman baiknya Master Yuan Xiu ingin mengadakan perjamuan untuk menghibur Tuan dan berdiskusi tentang Dao dengan Tuan. Dia datang mengunjungi Anda untuk melihat apakah Anda bersedia menghadiri perjamuan tersebut untuk berdiskusi tentang Dao. Membahas tentang Dao, Master Istana Yuan Xiu. Luo Feng tentu tahu bahwa hanya ada 2 transenden alam kekacauan dalam garis keturunan Kaisar Chu. Salah satunya adalah Marquis Ming Hyo, murid langsung Kaisar Chu, dan yang lainnya adalah Master Istana Yuan Xiu, murid langsung penguasa negara kelas 1, Wan Ji. Ada 3 kekuatan kelas 1 di seluruh benua asal, yaitu Kerajaan Tianmu, Kerajaan Wan Ji, dan wilayah Dongji. Tuan, apakah Anda ingin menghadiri perjamuan ini untuk membahas Dao? Tanya Morosa. Terima undangannya, Luo Feng mengangguk. Dia juga sangat tertarik dengan diskusi tentang orang kuat yang selevel dengannya. Aula 13 bintang yang terkenal di kota Chu adalah tempat di mana Tuan Yuan Xiu mengadakan perjamuan untuk menghibur Sage Agung Luohe. 13 kaisar dari negara kuno Yanfeng pernah berkumpul di kota Chu. Saat itu, Tuan Yuan Xiu secara pribadi membangun Aula 13 bintang. Setelah 13 kaisar datang ke sini, Aula 13 bintang secara alami menjadi terkenal, dan mengadakan perjamuan di sini juga sangat mahal. Kali ini diatur oleh Marquis of Chu, jadi semuanya dilakukan secara megah. Sangat jarang bagi 2 transenden alam kekacauan untuk membahas Dao. Saya dengar, kecuali Marquis Chu Yuan, karena Marquis kelas 1 lainnya semuanya ada di sini untuk menghadiri perjamuan. Sayang sekali kita tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Beberapa koki yang sedang menyiapkan makanan berdiskusi dengan tenang. Mereka semua adalah koki terkenal di kota Chu, dan masing-masing dari mereka berada di level dewa sejati abadi. Bahkan ada koki alam kekacauan yang diundang secara pribadi oleh Chu Feng dan berada di pavilion lain. Saudari Yu, aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengatur agar kau tampil di depan istana hari ini. Hari ini, semua orang tingkat tinggi dari seluruh ibu kota Chu telah berkumpul. 6 dari 7 Marquis kelas 1 telah datang, dan bahkan ada 2 murid langsung dari alam kekacauan transenden. Selama salah satu dari mereka menyukaimu dan bersedia membantumu, kau bisa keluar dari kesulitan ini, kata seorang pria gemuk. Terima kasih banyak, Tuan Chule. Jika bukan karena bantuan Anda, saya mungkin tidak akan hidup hari ini, kata seorang wanita berpakaian hijau. Sayangnya, aku adalah Marquis tingkat ketiga dari keluarga kerajaan dan tidak memiliki hak apapun. Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya. Di kota Chu, aku tidak bisa mengejar para penguasa alam kekacauan yang kuat itu. Keluarga kerajaan Kaisar Chu memiliki 29 Marquis dan hanya 2 dari mereka yang memiliki kekuatan kekacauan biasa. Chule ini adalah salah satunya. Biarkan aku mengingatkanmu, salah satu dari 2 transenden kekacauan terkuat di perjamuan ini bernama Sage Agung Luohe, dan dia sangat suka mendengarkan musik, kata pria gemuk itu. Mata wanita berpakaian hijau itu berbinar. Ini adalah informasi rahasia dari Sage Agung Luohe. Ini adalah informasi rahasia dari Sage Agung Luohe. Aku menghabiskan banyak pasir kosmik untuk membelinya. Ketika dia berada di kota Huya, dia sangat menyukai 2 musisi yang pandai bermusik. Jika musikmu kali ini dapat membuatnya menyukainya, posisimu di kota Chu akan aman, kata pria gemuk itu. Terima kasih, Marquis Chule. Wanita berbaju hijau itu berterima kasih. Hanya itu yang bisa kulakukan. Mulai sekarang, terserah padamu. Pria gemuk itu melambaikan tangannya dan pergi.
Wanita berpakaian hijau itu menunggu dengan sabar karena dia bukan satu-satunya yang tampil di perjamuan ini. Mereka yang telah memasuki aula utama untuk perjamuan ini adalah 6 orang bangsawan kerajaan kelas 1, 8 orang bangsawan kerajaan kelas 2, 9 pejabat tamu, 15 murid Raja Dewa, dan para pengikut mereka. Tentu saja, 2 posisi paling inti di aula utama dipersiapkan untuk 2 transenden alam kekacauan. Sang Sage Agung Luohe telah ada di sini. Sang Sage Agung Luohe telah ada di sini. Tujuan utama perjamuan ini adalah untuk menghibur Sage Agung Luohe, dan ketika Luo Feng dan Di Cuyu tiba bersama, mereka tentu saja menarik perhatian dari semua sisi. Keluarga beberapa bangsawan kelas 3, bangsawan kelas 1, dan bangsawan kelas 2, serta orang-orang alam kekacauan yang bebas, semuanya berada di aula samping. Beberapa pelayan menantikannya dan melihat sosok pria berpakaian hitam muncul dari jauh. Ketika pria berpakaian hitam muncul, Di Cuyu berdiri sedikit di belakang. Di luar aula utama, Tuan Yuan Xiu muncul dan menyambut mereka secara langsung. Saudara Luohe, kepala istana Yuan Xiu menatap Luo Feng sambil tersenyum. Saudara Yuan Xiu, Luo Feng juga tersenyum saat melihat makhluk transenden alam kekacauan. Orang lain berpakaian jubah gelap dan dia samar-samar menjadi pusat pekerjaannya hukum langit dan bumi. Orang lainnya berpakaian jubah gelap dan dia samar-samar menjadi pusat bekerjanya hukum langit dan bumi. Dia dapat mempengaruhi pengoperasian hukum langit dan bumi, pikir Luo Feng sambil menghela nafas dalam-dalam. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan, hanya berbicara tentang ranah tahu yang masih belum sebaik para transenden alam kekacauan ini. Kepala istana Yuan Xiu juga mengamati Luo Feng. Senjata terkuatnya adalah penjara gelap yang ia kembangkan di dalam tubuhnya. Dengan satu pikiran, ia dapat memenjarakan dunia yang luas dan semua hal di sekitarnya. Ini tubuh yang mengerikan. Ketika Master Istana Yuan Xiu melihat Luo Feng, ia merasa bahwa pria berpakaian hitam ini dengan aura biasa tetapi jauh lebih berat daripada dunia luas di sekitarnya. Tubuhnya jauh lebih padat daripada beberapa makhluk kuno yang baru saja memasuki alam Raja Dewa, kata Master Istana Yuan Xiu dalam hati. Saudara Luohe, silakan. Baik Yuan Xiu maupun Luo Feng bersikap sangat sopan. Keduanya berjalan ke aula utama bersama-sama. Banyak bangsawan kelas 1, bangsawan kelas 2, tamu dan murid Raja Dewa di aula. Semuanya berdiri untuk menyambut mereka. Kemudian semua orang duduk. Mari kita berpesta. Yu Heng memberi perintah. Perjamuan resmi dimulai. Makanan lezat, anggur berkualitas, dan buah-buahan disajikan. Luo Feng mencicipinya dan sedikit terkejut. Makanan lezat ini yang terlemah berada di level jagal hitam dari restoran alam api. Beberapa hidangan lezat bahkan lebih lezat daripada milik jagal hitam. Sepiring makanan yang tampaknya biasa saja tampak seperti saripati langit dan bumi yang sangat menggugah selera. Luo Feng menggigitnya dan merasakan efek kelezatan ini pada jiwanya yang bahkan melampaui banyak harta langka di dunia. Persepsinya tentang segala hal menjadi jauh lebih tajam yang sangat bermanfaat bagi latihan spiritualnya. Kemampuan memasak kayu semakin lama semakin baik. Kepala istana Yuan Xiu menggigitnya dan memuji. Keterampilan memasak sungguh menakjubkan, bisa mencapai alam kekacauan dalam sekali jalan, kata Luo Feng. Dia juga tahu bahwa Yu Jifang, pejabat tamu alam kekacauan dari garis keturunan Hiju, hanya berada di puncak alam kekacauan, tetapi dia mencapai alam kekacauan melalui keterampilan memasaknya. Dia adalah juru masak terbaik di seluruh kota Chu. Kalian berdua terlalu baik. Yu Jifang juga memasuki aula saat ini. Dia sombong terhadap beberapa bangsawan, tetapi dia sangat rendah hati saat menghadapi 2 transenden alam kekacauan. Berbagai makanan lezat, buah-buahan rohani yang langka, dan anggur yang bernilai senantiasa dihidangkan. Mereka yang dapat menampilkan tarian, musik, dan lagu di pesta tersebut setidaknya adalah mereka yang telah mencapai tingkat dewa sejati abadi. Mereka yang kekuatannya lemah akan terpengaruh oleh pertunjukan ini dan merasa sulit untuk mengendalikan diri. Sementara Luo Feng, dia dapat menontonnya dengan mudah dan gembira.
Seperti yang diharapkan dari Kotacho, ada beberapa pemain hari ini yang keterampilan musiknya lebih baik daripada pemilik menara bunga impian. Aku bisa menggunakan ini untuk berlatih teknik pemurnian hati 7 emosi di masa depan. Luo Feng kagum dan berpikir dalam hati. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.